Abang, apa-apaan sih? Turunin aku. Pekik Arafah sewot kakinya sampai dia gerak-gerakan, minta diturunkan. Ses, jangan teriak-teriak. Nanti terdengar oleh kakak-kakakmu. Bisik Reval sambil menaruh telunjuknya di bibir Arafah, membuat jantungnya semakin berdetak kencang. Aku nggak tega lihat kamu tidur di bawah. Kalau ada kecoa atau ada tikus gimana? Apalagi sepertinya ada yang mengintip kamar kita. Ucapnya lagi. Sejenak mereka saling memandang. Reval memperhatikan wajah Arafah dengan seksama. Gadis itu begitu cantik natural. Alisnya begitu tebal. Bulu matanya lentik dan bola matanya terlihat indah dan sedikit sayu. Pandangan matanya kini turun pada bibirnya lihat merah alami. Ditatap seperti itu membuat wajah Arafah seketika bersemu merah. Dia segera memalingkan wajahnya. Reval tersenyum kecil melihat ekspresi wajahnya yang malu-malu lucu seperti itu. Kemudian dia pun segera menurunkan Arafah di ranjangnya. Terus kita jadi tidur di sini berdua? Tanya Arafah dengan ekspresi yang campur aduk antara rasa khawatir dan kebingungan. Reval hanya mengangkat bahu dan membalas. Ya terserah kamu, kalau kamu keberatan aku lebih baik pulang aja. Apalagi kalau kakak ipar kamu yang tidak punya sopan santun itu berani mengintip kita seperti itu. Ucapnya sambil menunjuknya dengan wajahnya. Arafah langsung menatap ke arah yang ditunjuknya. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu itu memang ada yang sedikit berlubang. Ekspresi Arafah berubah. Dahi mengerut, pertanda kebingungan dan keberatan yang merayap di pikirannya. Namun, ia akhirnya hanya menghela napas lelah dan mengangguk. Ya udah deh kalau gitu, tapi tolong abang tutup dulu dong itu. Kalau beneran ada yang ngintip gimana kan malu, bang? Ucap Arafah pasrah. Memang tadi ada kok. Aku jelas melihatnya, cuma aku tidak tahu saya. Makanya aku terpaksa menggendongmu dan memindahkanmu ke sini. Jadi kamu tidak usah gil dulu. Bukan berarti aku tertarik padamu. Tidak sama sekali. Ucapnya pedas. Bak cabai level ke-10. Arafah sampai kesal mendengarnya. Dia tahu mereka menikah hanya karena terpaksa. Dia juga tak punya perasaan apapun pada lelaki itu. Tapi Arafah tidak suka lelaki itu bicara begitu tajam padanya. Iya aku tahu. Gak usah diperjelas kayak gitu. Abang, Allah maha pembolak-balik hati. Bisa saja suatu saat abang jatuh cinta padaku, atau sebaliknya. Jadi abang tidak boleh seperti itu. Atau mungkin abang ini pecinta kaum pelangi. Hingga terus-menerus cara seperti itu padaku. Asal abang tahu. Laki-laki di kampung ini hampir semua menyukai aku. Ucap Arafah saking kesalnya dia jadi bicara seperti itu. Mendengarnya bahu Reval tampak bergetar. Dia tampak tertawa renyah. Apanya yang lucu? Kenapa abang ketawa kayak gitu? Tanya Arafah kesal. Aku ini bukan orang kampung jadi aku tidak akan mungkin suka padamu. Arah. Ucapnya dengan percaya diri. Arafah langsung mencebik mengerucutkan bibirnya. Sudah. Ini sudah malam. Lebih baik kamu tidur. Bukannya kamu harus bangun pagi-pagi sekali. Ini juga memang mau tidur. Tapi awas aja kalau abang berani macam-macam sama aku. Kalau berani macam-macam aku sunat 7 kali. Ancam Arafah. Lagi-lagi Reval tertawa mendengar ancamannya. Baru kali itu dia tertawa. Hampir selama beberapa tahun ini tak ada keceriaan di wajahnya. Reval hanya menatap arloji mahalnya. Ternyata belum terlalu larut malam. Namun kemudian Reval berbaring di sebelahnya. Arafah tampak memunggunginya. Gadis itu terbaring dengan memakai hijab dan gamis panjang. Bahkan kakinya dibalut dengan kaos kaki. Reval menatapnya dengan senyuman sinis. Waktu begitu cepat berlalu. Arafah tak dapat memejamkan matanya sama sekali. Arafah merasa detak jantungnya semakin memburu. Dia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang membuatnya merasa cemas dan takut. Dia merasakan kehadiran Reval di ranjang yang sama dengan dirinya. Sebuah kehadiran yang membuat jantungnya berdebar-debar dan tak bisa tenang. Arafah mencoba untuk menenangkan dirinya. Menghela napas panjang dan menutup matanya perlahan. Tetapi, jantungnya masih berdetak kencang, hingga akhirnya dia punkan diri untuk menghadap ke arah Reval. Dia ingin meminta lelaki itu untuk menjaga jarak dengannya. Namun dilihatnya Reval tampak memejamkan mata dengan wajah yang begitu gelisah. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Terlihat keringat menetes di pelipisnya. Bang!
Abang, kenapa kok gelisah begitu? Apa abang mimpi buruk? Tanya Arafah pelan menggoyahkan tubuhnya, menoleh pada Reval yang tampak gelisah. Kemudian Reval tampak terbangun. Kedua matanya menatap langit-langit dengan tatapan kosong, sedangkan tubuhnya tampak tegang dan tidak bisa beristirahat. Reval menatap Arafah dengan mata yang tampak jauh dan tidak terfokus. Abang, panggil Arafah dengan lirih, wajahnya terlihat cemas. Aku, ucapnya kemudian terdiam, seperti mencari kata-kata yang tepat. Arafah bisa merasakan gelisah yang mendera Reval, membuatnya merasa penasaran dan khawatir. Apa yang terjadi, Bang? Kenapa abang tampak gelisah? Tanya Arafah lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Reval menghela napas panjang. Matanya masih terarah pada langit-langit. Aku hanya mimpi buruk. Ini memang selalu terjadi pada diriku selama beberapa tahun ini. Setiap kali aku berusaha untuk memejamkan mata, mimpi itu selalu datang. Ucapnya pelan, hampir bisik. Maaf kalau aku mengganggu tidurmu, Arah. Ucapnya. Tidak apa-apa, Bang. Ucap Arafah, suaranya serak. Abang tenang ya, kalau mimpi buruk seperti itu, aku biasanya beristighfar dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Kalau begitu tunggu sebentar, biar aku ambilkan minum untuk abang. Jangan kemana-mana, aku takut. Ucap Reval lirih. Menahan Arafah beranjak dari sisinya. Reval menoleh pada Arafah, wajahnya tampak ketakutan. Dia menatap Arafah dengan tatapan yang begitu dalam dan penuh penyesalan. Aku sudah lama tidak pernah berdoa. Aku juga tidak tahu caranya bagaimana. Ucap Reval sambil menunduk sedih. Kamu lanjutkan saja lagi tidurmu. Sebaiknya aku keluar. Aku akan mencari udara segar untuk menenangkan perasaanku. Ucapnya kemudian bangkit berdiri. Namun Arafah menahannya. Abang jangan kemana-mana, ini sudah malam. Lagi pula abang kan baru di kampung ini. Kalau abang gelisah dan tidak bisa tidur, biar aku bacakan surah-surah pendek. Semoga bisa menenangkan hati abang. Ucap Arafah. Dan beranjak untuk ke kamar mandi mengambil wudhu. Tak lama kemudian dia kembali dengan membawa Al-Quran kecil di tangannya. Duduk di samping Reval yang bersandar di ranjangnya. Mau apa bawa-bawa itu? Aku bukan orang yang kesurupan. Doa-doa seperti itu tidak akan berpengaruh untukku. Lebih baik kamu jangan buang-buang waktu. Cepat tidur sana. Aku akan keluar sebentar. Lagi pula orang-orang kampung di sini menganggap sebagai preman. Bahkan dirimu juga keluargamu. Jadi untuk apa aku takut segala? Ucapnya ketus. Lalu Reval segera meninggalkan Arafah yang menatapnya dengan sedih.